Dengan Pak Sunil di Parepare. Masya Allah, nah. Ke pertanyaannya, Pak? Ya, pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, iya. Ya, jadi saya ingin menanyakan tentang pembacaan Fatihah seorang imam. Karena pernah saya mendapati saya sebagai makmum, terus seorang imam membaca di surah Al-Fatihah di bunyinya seperti ini. Goiril mage. Sebenarnya yang betul memang mage atau mag. Demikian, itu yang mau saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Jadi gini Pak, tolong didengarkan bahwa membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan mag, ya, ini salah. Ya, ada beberapa bacaan dan ini saya ingin tegaskan kepada pendengar, pemirsa dan juga yang di sini. Hendaknya kita pelajari betul-betul bacaan Fatihah kita. Karena permasalahannya la solata, ditiadakan solat seseorang liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, dan siapa yang salah walaupun satu kalimat dan merubah maknanya, merusak seluruh Al-Fatihah dan sama aja tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini tolong diperhatikan. Walaupun seluruhnya baik, ternyata kita baca satu kalimat an'amtu alaihim, an'amtu, salah. Bahkan ini adalah khata' jali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini khata' ya khafi, ya, ngalamin. Ada yang jali, yang jelas alhamdulillahi rabbil alamin bil hamzah. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan membaca Al-Fatihah ini tolong menjadi perhatian utama bagi orang yang solatnya ingin sempurna, bagi ingin hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan, diantaranya dari Lampung. Ustadz, bagaimana tata cara atau kapankah disampaikan atau diwajibkan untuk mengqadha salat? Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Gimana? Barakallahu fikum. Naam. Qadha salat. Tolong diperhatikan bahwa seorang dianjurkan untuk menutup, dalam bahasa Syafi'iyah mengqadha salat itu cuma dua, yaitu man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran salat atau lupa salat, hendaknya salat ketika ingat dan bangun. Artinya, kalau seandainya dia ketiduran salat isya, bangun-bangun jam 2, langsung jam 2 salat isya. Kalau dia sekarang ketiduran dari salat duhur, bangun-bangun setelah asar, baru ini lupa, ya, dia langsung salat asar. Ya Allah, iya tadi tidur blek, ingat-ingat setelah sholat, oh iya saya belum sholat duhur setelah asar. Hendaknya sholat pada saat ingat, pada saat bangun. Nah, tentang masalah orang yang taubat ini tolong diperhatikan, ada polemik di antara para ulama.
atau statement yang sulit untuk kadang-kadang didudukkan, karena sebagian mengatakan tidak ada qadha dalam sholat. Tolong diperhatikan, tidak ada qadha bagi orang yang taubat. Adapun orang yang ketiduran dan orang yang kelupaan, qadha. Ya. Walaupun di sana ada semacam permainan kalimat, perbedaan di dalam masalah lafaz. Sebagian ulama tetap tidur sama lupa itu bukan qadha. Bahkan itu adalah sholatul ada. Yaitu memang waktunya orang sholat lupa ya ketika ingat. Waktunya orang sholat ketiduran yang ketika bangun. Alias orang yang ketiduran sholat duhur baru ini bangun asar, waktunya duhur memang di asar itu, maka itu tidak bisa dikatakan qadha. Ini kalau ulama mengatakan la qadha fi shalah, tidak ada qadha dalam salat. Tapi menurut pendapat yang sahih, yang kuat, bahwa yang dimaksudkan tidak ada qadha di dalam salat bagi orang yang taubat. Artinya apa? Orang yang sekarang ini Masya Allah sepanjang umur tidak pernah sholat, dari mulai remajanya, SMA-nya, perguruan tingginya sampai S2, S3 nggak pernah sholat. Setelah wisuda doktor tobat, bagaimana? Apakah dia harus mengqadha sholat selama ini? Tidak. Ya. Tidak, ya. Kenapa hadirin sekalian? Orang kafir saja ketika taubat tidak disuruh oleh Allah mengqadha seluruh keislamannya sebelum Islam, apalagi sudah muslim. Dan Allah mengatakan iyantahu yughfar lahu ma qad salaf. Kalau dia berhenti taubat, maka diampuni seluruh yang lalu. Dan Rasulullah mengatakan, at-taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu menutup sebelumnya. Sebagaimana Islam, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menutup seluruh masa lalunya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak berbuat dosa sama sekali. Walaupun bukan begitu, bukan terus nyantai. Tolong diperhatikan. Ketika nanti Allah menghisab seluruh amal, yang pertama kali dihisab apa? Salat. Ketika salatnya sempurna, terima. Kalau tidak, dari mana? Disempurnakan dengan ukmilat min tatawwu'ihi, disempurnakan dari yang sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, orang yang sekarang taubat dari berbagai masa lalu, termasuk puasa yang ditinggalkan, sholat yang ditinggalkan, kewajiban-kewajiban Islam yang dia tinggalkan, setelah taubat memperbanyak sunnah-sunnahnya untuk nutupin apa? Kekurangan kewajibannya. Tapi kalau udah urusannya kaitannya dengan tidur sama apa? Lupa, maka falyusalliha idza dzakaraha. Wallahu a'lam. Silakan. Alhamdulillah atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang lainnya melalui pesan singkat yang telah masuk. Ustadz, apakah ada dalil tentang tambahan bacaan pada akhir surat At-Tin pada saat sholat? Soalnya di kampung Ana, imam sering membaca tambahan dalam bacaan tersebut. Jazakumullahu khairan. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ketika sholat, ketika melewatin ayat-ayat rahmah, meminta kebaikan kepada Allah. Ketika melalui ayat-ayat adab, minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Itu di dalam sholat sunnah tahajud. Oleh karena itu, tidak sebaiknya orang yang sekarang ini ketika sholat wajib menambah-nambahi sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan dalil oleh Allah dan Rasulnya.
Dengan demikian bacaan alaihissallahu bi ahkamil hakimin biasanya dijawab dengan apa? Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena belum kita dapatkan dalil nas yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah, sahabat melakukan itu. Sementara ayat ini berkali-kali dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabat. Dijadikan Rasulullah SAW bagian daripada bacaan di dalam solat-solat beliau. Kita tidak mendapatkan penukilan. Sementara Rasulullah SAW menegaskan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hal-hal kecil saja kita mendapatkan penukilan jelas dari sahabat atas penglihatan mereka terhadap salatnya Rasulullah. Masa ini enggak ada? Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Ustaz ingin bertanya apakah bisa mengqashar salat apabila pekerjaan ada di laut baru waktu sudah lewat. Demikian Ustaz. Baru waktu sudah lewat. Demikian Ustaz. Bagi orang yang bekerja kemudian kesulitan seperti pelaut, maka hendaknya menjamak. Bukan mengqashar, kecuali melayarnya untuk ngejar ikan itu sampai di atas 100 km. Ya, silahkan jamak qashar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Oleh karena itu, siapapun saudara-saudaraku yang hidup di pelayaran, yang hidup menjadi mata pencariannya nelayan, hendaknya sholat di tempat kapal dia, di tempat perahu dia. Kalau seandainya tidak bisa melakukan gerakan sempurna, maka tidak bisa berdiri duduk. Bahkan praktek sholat bersila itu awalnya untuk sholat di mana? Di kapal. Supaya tidak guling. Oleh karena itu siapapun yang naik kapal, naik perahu, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Wa inama tuwallu fathamma wajh Allah. Dimanapun kalian menghadap, kalian akan bisa menghadap wajah Allah. Artinya dimanapun kalian sholat dan usaha kalian melakukan itu sudah maksimal, fattaqullaha mastata'tum, maka sholat itu diterima biidznillah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Allahul khairan. Berikutnya kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon. Silakan di 0218236543. Naam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Saya dengan Jajang, Pak. Pak Jajang ya. Silakan, Pak. Saya tunanetra, Ustaz. Alhamdulillah sedikit banyak saya sudah mengenal musolah tempat saya sholat berjamaah. Yang cuman pada waktu itu kejadiannya ketika saya agak terlambat datang untuk sholat berjamaah, saya mau mencari saf di depan, ternyata sudah penuh karena saya merasa saya udah nabrak gitu kan. Ternyata akhirnya saya ada garis di belakang. Akhirnya saya berdiri, saya takut keburu ketinggalan. Akhirnya nggak taunya saya berdiri tidak merapatkan saf. Demikian Ustaz, saya berdiri sendiri, sedangkan di kanan saya ada jauh di belah sana itu ada saf belum keisi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Hal ini bisa dijawab oleh Ibnu Qudamah. Tadi sudah saya sampaikan. Saya bacakan kembali. Wa idza kana al-a'ma wal muqallid fi safar. Bila seorang buta atau orang yang muqallid taklid di safar, walam yajida mukhbira, tidak mendapati orang yang mengkhabarkan, memberitahu, wala mustahidan, dan juga tidak bisa
mendapatkan seorang musyahid yuqalliduhu yang dia ikuti. Faqala Abu Bakar yusalli ala hasbi halihi, solat apa adanya insyaallah sempurna dan sah dan sempurna. Kenapa? Pada dasarnya yang Anda bisa adalah sampai di situ. Dan Allah tidak memberikan satu beban di luar kemampuan Anda sebagai orang yang sekarang tidak bisa melakukan lebih daripada itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan demikian, solat Anda sempurna, sah tanpa kurang satu apapun, karena kewajiban Anda seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, yusalli ala hasbi halihi, yang menukil dari Abu Bakar Al-Khallal. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan untuk para ikhwah kita yang tunanetra. Barakallahu fikum, masih di layanan telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Saya Mbak Alfi Bogor. Baik, Bapak di Bogor. Langsung ke pertanyaan. Gini, Pak Ustadz. Saya kalau sholat rawatib khususnya 4 rakaat sebelum zuhur itu temponya dari azan ke iqamah itu hanya dikasih kadang 4 menit 5 menit itu untuk memenuhi 4 rakaat gimana Ustaz ya? Nah, jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Yang ditanyakan, ya perlu diketahui, ya, siapapun yang sudah berusaha, man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyru hasanatin. Siapa yang menyengaja kebaikan kemudian dia lakukan, ditulis 10 kali lipat. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang menyengaja ke satu kebaikan kemudian tidak sempat mengamalkan, tulis 1 kebaikan. Oleh karena itu, siapa yang sekarang sedang sholat sunnah termasuk rawatib dan dan qomat sudah dikumandangkan dan dikhawatirkan kehilangan takbiratul ihram, maka seorang makmum atau seorang yang sholat tadi wajib membatalkan. Kenapa? Karena dasarnya dari hadis Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala salata lahu illa, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Jika solat itu diqomati, maka tidak ada solat kecuali apa? Yang wajib saja. Makanya di sini dibatalkan. Tapi kalau seandainya dipercepat tanpa harus mengorbankan tumaknina, percepatan tersebut, dan mungkin mengejar takbiratul ihram, silakan. Kalau tidak, maka mengejar takbiratul ihram bersama imam itu lebih utama jauh daripada keutamaan apapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sampai mengatakan, di dalam hadis Rasulullah SAW, man shalla 40 yawman yudriku takbiratal ihrami ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat 40 hari selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam, maka ditulis 2 kebebasan, bebas dari kemunafikan, bebas dari neraka. Apalagi kita compare dengan satu hadis lagi, di mana Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, summa la yajidu illa istahamu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seandainya seorang mengetahui rahasianya azan sama shaf yang pertama, tidak mendapatkan itu kecuali dengan cara undian, dia lakukan undian. Tinggalkan. Apalagi sholat antum sunnahnya rada di belakang, ada kesempatan batalin ngecap shaf yang pertama, masya Allah. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Dengan demikian berakhir sudah sesi tanya jawab dan juga kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari percobaan kita di kesempatan kajian ini. Tafadhal Ustaz. Di kesempatan kajian ini. Tafadhal Ustaz. Baik. Jazakumullahu khair. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Roja TV, Radio Roja, seluruh yang mengikuti lewat streaming atau relay dari seluruh penjuru Nusantara, mungkin belahan dunia. Intinya, Islam adalah agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagian daripada rahmat Islam, ibadah ini untuk siapapun. Bisa dilakukan oleh manusia macam apapun. Bahkan ada satu kaidah, idza dhaqat tas'a wa idza tas'a dhaqa. Ini fleksibilitas Islam yang paling hakiki. Di mana bila meluas menyempit, bila menyempit meluas. Artinya bila sekarang kondisi manusia yang dialami manusia itu menyempit, Islam melonggar. Bila kondisi yang dialami manusia itu melonggar, Islam yang memperketat. Ya, jadi ketat. Contoh, kondisi kita sulit, berada di dalam peperangan, tidak bisa sholat, bahkan dalam kondisi gerakan apapun, maka perang dalam keadaan sholat boleh. Idza dhaqat tas'a wa idza tas'a dhaqa. Bila sekarang kondisi yang dialami manusia itu melonggar, Islam mulai memperketat. Kalau sekarang kondisi yang dialami manusia itu ketat, maka Islam yang melonggar. Dan inilah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Inilah Islam, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghadapi kalian kemudahan dan tidak menghadapi kesulitan. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan inilah hakikat Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam abal-abal, Islam yang ingin keluar dari Al-Quran dan Sunnah, Islam yang tidak setia terhadap ajaran yang benar, yang hak, yang murni, kemudian distempel dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini bukan. Islam yang benar adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah di dalam rangka untuk menjaga, merawat, melindungi eksistensi kehidupan. Yang disebut dengan istilah apa? Dengan istilah menjaga pilar-pilar kehidupan yang 5 pondasinya: agama, ruh, jasad, harta, akal. Itulah perlindungan hakiki terhadap hak asasi manusia. Maka siapapun yang menolak Islam sama saja menolak kehidupan yang damai. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera, baik dunia akhirat, maka tidak bisa kecuali melalui al-Islam. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 2 kali membahas disabilitas. Yang pertama adalah orang bisu, kemudian yang kedua adalah orang buta, dan insya Allah terakhir orang yang cacat permanen bisa memberikan masukan-masukan kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian sementara, tetapi nanti ketahuilah, terutama yang diberikan ujian oleh Allah dengan hilangnya pandangan, Allah akan ganti dengan surga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallahal ghafurur rahim subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, diberikan kesehatan selalu dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah bermanfaat di waktu dan kesempatan yang lainnya. Maka demikianlah ikhwatal Islam, para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kajian kita di malam hari ini, penjelasan dari tata cara salat untuk orang yang kekurangan atau cacat. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua
agar dapat senantiasa istiqomah dalam menjalankan amal ibadah sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi. Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم